Tapi ibu perlu mengetahui siapa saja yang hari ini tidak bisa melanjutkan pembelajaran dengan kita. Seperti biasa yang kita lakukan, mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang sudah hadir? Siapa lagi? Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Kemudian ada lagi? 2 orang, Rizky Ramadan dengan Abinaja. Baik, berarti anak-anakku semuanya pada hari ini alhamdulillah masih diberi kesempatan kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Mungkin bagi teman-teman yang hadir pada hari ini, yaitu Abinajah bersama Rizky Ramadan, nanti kalian boleh sampaikan ke mereka apapun tugas dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di hari ini. Boleh ya? Boleh sampaikan kalau mereka tidak hadir. Nah, anak-anak ibu semuanya, materi yang akan kita pelajari minggu ini adalah materi ketenaga kerjaan. Ya. Namun sebelum ketenaga kerjaan, ibu sampaikan dulu bahwa yang membuat materi ini ada di buku paket tentu pengarangnya. Ibu hanya mencuplik sedikit-sedikit saja dari buku paket yang tersedia hingga ditampilkan ke dalam PowerPoint. Ya. PowerPoint ini disusun oleh anak ibu, yaitu Ibu Umi Selamat yang biasa masuk di kelas kita, ya, bersama ibu sendiri, yaitu terkait dengan titik ketenaga kerjaan. Boleh dilanjut. Nah, apa tujuan pembelajaran kita dari ini? Ada yang tahu? Tentu ada yang tahu. Siapa yang boleh baca? Silakan. Agar kami mampu mengetahui pengertian dari tenaga kerja, kemudian agar kami mengetahui masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan, kemudian untuk kami mengetahui hukum dari ketenaga kerjaan, dan terakhir agar kami mampu mengetahui apa saja jenis-jenis dari ketenaga kerjaan. Bagus, ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama sekali, ibu berharap setelah kita belajar tentang materi ketenaga kerjaan, anak-anak ibu semuanya bisa paham apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama sekali, ya. Kemudian apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh para tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketenaga kerjaan ini sangat erat kaitannya dengan dasar hukum. Nah, apa saja yang menjadi dasar hukum ketenaga kerjaan? Yang terakhir, yang keempat, anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui jenis-jenis ketenaga kerjaan. Ya, ternyata nanti setelah kita pelajari semua, kita akan tahu apa saja jenis ketenaga kerjaan tersebut. Selanjutnya, nah ini dia. Mungkin ibu tidak perlu menjelaskan secara rinci, karena ibu semuanya bisa melihat, bisa membaca, bisa memahami pengertian tentang tenaga kerja sesuai dengan tampilan slide yang ada di depan. Siapa yang bisa membacanya? Jangan habis terus, silakan. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, menurut surat edaran dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kerja dan tenaga bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ketenaga kerjaan merupakan salah satu masalah pelik yang harus dihadapi sebagai akibat perkembangan dunia industri di negara-negara perkembangan organisasi buruh internasional. Mencatat bahwa jumlah pengangguran di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Oke, ya. Tenaga kerja adalah orang yang sudah mampu menghasilkan barang atau produk, bisa saja jasa. Tadi kawan kita akan menyebutkan kelompok tenaga kerja itu ada terbagi berapa? 2. Apa saja? Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kalau ketenaga kerjaan, beda nggak dengan tenaga kerja? Beda. Ketenaga kerjaan itu apa? Hal yang berkaitan dengan tenaga dan baik sebelum, selama maupun sudah bekerja. Hal yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum ataupun sesudah bekerja. Itu yang dikatakan dengan ketenaga kerjaan. Sementara tenaga kerja, Orang yang melakukan orang yang melakukan suatu pekerjaan. Kalau ada orang yang sudah melakukan usia kerja berapa disebut di situ? Oke, sudah.
Contoh Ibu sampaikan, kakak IT kita kemarin yang kelas 12 ini sudah selesai tamat dari sekolah. Mereka umumnya berusia berapa? 18 atau 18 tahun. Tergolong sebagai usia kerja? Sudah bisa dikatakan tenaga kerja? Bisa dikatakan tenaga kerja? Bisa dikatakan tenaga kerja? Bisa dikatakan tenaga kerja? Lalu apa yang dikatakan tenaga kerjaan? Orang yang tidak bekerja. Kalau yang belum bekerja? Ketenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang dan atau produk, barang atau produk dan jasa. Berarti ketenaga kerjaan bukan tenaga kerjaan ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan produksi atau jasa, yang mampu menciptakan produk atau barang dan jasa. Itu tenaga kerja. Ketenaga kerjaan adalah hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sudah memperoleh pekerjaan ataupun belum memperoleh pekerjaan. Nah, kalau kakak kita kemarin yang sudah tamat sekolah, umurnya atau usianya sudah usia kerja, belum dikatakan tenaga kerja, tapi tergolong sebagai ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan belum memperoleh pekerjaan. Paham? Ada yang mau ditanya? Kalau ditanya, berapakah usia tenaga kerja Indonesia? 15 sampai dengan 64 tahun. Kita berapa tahun kalian semuanya? 15. Sudah usia kerja? Sudah usia kerja? Sudah usia kerja tergolong ke dalam ketenaga kerjaan. Tapi belum bekerja, tidak disebut tenaga kerja. Apa disebut? Tenaga kerjaan atau kelompok yang tidak bekerja. Kelompok tenaga kerja yang belum bekerja. Paham kan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau bukan tenaga kerja itu berarti kelompok yang belum mencapai memasuki usia kerja. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja. Apakah dia belum memasuki usia kerja? Ingat, usia kerja adalah umur kita sudah memiliki 15 tahun sampai 64 tahun. Kalau kita berarti tergolong dalam pembahasan ketenaga kerjaan. Boleh kita dikatakan tenaga kerja? Tidak, karena belum bekerja. Tapi usia kita sudah usia kerja. Nah, sementara ditanya Adis, kelompok yang umurnya masih di bawah 15 tahun, apakah itu dikatakan kelompok bukan tenaga kerja? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yang dibilang tenaga kerja adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan dan menghasilkan produk atau jasa. Lalu yang mana yang dikatakan bukan tenaga kerja? Bukan tenaga kerja itu adalah orang yang belum memasuki usia kerja dan tentunya belum memperoleh pekerjaan. Siapa dia? Anak-anak belum memasuki usia kerja dan belum memperoleh pekerjaan. Dan belum boleh, Pak. Tapi bisa dikatakan dia tenaga kerjaan? Bisa. Kelompok bukan tenaga kerja karena belum memasuki usia kerja. Kalau yang sudah memasuki usia kerja, Bu? Belum memasuki, yang sudah memasuki usia kerja tapi belum memperoleh pekerjaan? Masuk ke dalam pembahasan ketenaga kerja. Sudah? Paham? Nah, kita sudah paham dengan tenaga kerja. Lanjut. Nah, masalah ketenaga kerjaan. Kita tahu masalah ketenaga kerjaan itu tingkat pengangguran yang tinggi, ya, jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ini masalah. Ya, masalah ketenaga kerjaan itu adalah masalah yang sekarang kita hadapi. Ya, apa masalah yang sekarang kita hadapi? Pengangguran yang tinggi. Pengangguran.
pengangguran itu termasuk ke dalam pembahasan ketenaga kerjaan. Artinya apa? Pengangguran itu adalah sekelompok orang yang memiliki usia kerja tapi belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Itu masalah tenaga kerjaan. Dan bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, bahkan seluruh dunia. Dan pengangguran ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, sangat erat kaitannya dengan pendapatan nasional, sangat erat kaitannya dengan Pengembangan dan kembalinya satu negara, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk. Maka pengangguran ini disebut sebagai masalah ekonomi makro. Ya, kenapa? Besar masalahnya, ruang lingkupnya luas, pembahasannya bukan hanya orang per orang atau wilayah per wilayah yang menyelesaikan, namun secara keseluruhan. Dan ini biasanya disebut sebagai lingkaran setan. Tinggi rendahnya pengangguran suatu negara akan menunjukkan tingkat pembangunan dan pertumbuhan negara tersebut. Kalau tingginya pengangguran di negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan atau pertumbuhan negara tersebut masih rendah. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, kesempatan bekerja tidak tersedia. Artinya apa? Lowongan pekerjaan tidak tersedia. Pengangguran atau orang yang sudah lulus dari perkuliahan banyak, yang lulus dari SMA banyak, yang baru lahir juga banyak. Kesempatan bekerjanya sedikit, muncullah yang namanya pengangguran. Akibatnya apa? Tingginya pengangguran di sebuah negara akan membuat tingginya tingkat kemiskinan. Tinggi tingkat kemiskinan menyebabkan pendapatan nasional sebuah negara rendah. Pertumbuhan dan pembangunan rendah juga. Maka itu lingkarannya satu ya, lingkaran setan. Kalau kita mau memperbaiki tekanan pendapatan negara kita, perbaikilah kesempatan bekerja masyarakat. Kalau kita memperbaiki kesempatan bekerja, maka akan menekan yang namanya meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kekayaan sebuah negara atau pendapatan per kapita masyarakatnya. Yang paling penting juga meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah. Ini masalahnya ya. Kemudian yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, pengangguran, kalau pengangguran itu jelas, orang yang memiliki usia kerja belum mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan disebut pengangguran. Kalau dikatakan jumlah angkatan kerja yang tinggi, jumlah angkatan kerja, siapa yang bisa menjelaskan? Bisa? Jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi itu secara umum. Ya, banyak penduduk Indonesia yang memiliki usia kerja tapi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ini dikatakan jumlah angkatan kerja. Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh lihat dulu, nggak apa-apa. Nggak tahu boleh search di Google. Boleh. Ya. Saya tahu angkatan kerja itu penduduk dalam usia 15 tahun, usia kerja 15 tahun, baik itu yang bekerja maupun yang tidak bekerja juga disebut sebagai usia produktif atau penduduk yang aktif secara ekonomi. Angkatan kerja, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jadi Diana bilang adalah jumlah penduduk yang memiliki usia 15 sampai 64 tahun sudah memiliki pekerjaan. Baik memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Baik memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Ya. Tapi mampu secara ekonomi. Ada lagi? Ya penduduk di suatu negara. Jadi semakin banyak penduduk semakin banyak pula angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu penduduk di suatu negara memiliki usia kerja, Ya. baik sudah bekerja atau tidak bekerja. Belum bekerja. Ada lagi yang lain? Boleh search Google. Kalau nggak tahu, Adik, jumlah angkatan kerja. Kalau menurut saya PPD namanya ya dari angkatan kerja itu adalah orang-orang yang telah masuk usia kerja, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Itu berarti sama halnya dengan pembahasan ketenaga kerjaan. Ya, angkatan kerja orang-orang yang berumur 15 tahun sampai 64 tahun belum bekerja atau sudah bekerja. Ya, berarti sama dengan yang disebutkan yang dibahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, berarti jumlah angkatan kerja kita itu banyak. Kalau dibilang pengangguran apa bedanya?
Dalam bidang pengangguran, apa bedanya? Apakah tidak ada perbedaan jumlah angkatan kerja? Misal, ya kan, angkatan kerja umurnya 15 tahun sampai dengan 64 tahun, tapi dia memiliki spesifikasi yang berbeda, punya keterampilan yang berbeda. Artinya ada yang kita memiliki ijazah formal cuma SD, itu angkatan kerjanya umurnya sudah 15 tahun sampai dengan 64 tahun, tapi tidak melanjutkan pekerjaan dan tidak bekerja atau sudah mencari pekerjaan. Ada yang hanya tamat SMA, sama-sama angkatan kerja, tapi dibedakan oleh keterampilan dan pendidikan formal yang dimiliki. Ya. Kemudian kalau pengangguran mungkin yang tidak bekerja, usia kerja tidak bekerja, baik itu ijazah yang dimiliki dari SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, tidak memiliki pekerjaan, itu namanya pengangguran. Ingat, pengangguran juga ada jenis-jenisnya. Ada yang namanya pengangguran struktural, friksional, siklis, dan musiman. Sudah belajar? Belum? Belum. Kalau dibilang pengangguran musiman, ya, pengangguran musiman itu pas musimnya bekerja, dia bekerja semua. Kalau lagi musimnya tidak perlu bekerja, nggak bekerja. Contohnya siapa? Petani. Petani. Siapa lagi? Pelaut. Jangan kalian pikir petani itu pengangguran, bukan. Yang nelayan ke laut itu pengangguran, bukan. Berarti yang tenaga kerja itu yang kayak ibu menghasilkan uang atau cuan, yang kayak bapak-bapak kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di perusahaan, itu tenaga kerja namanya, atau angkatan kerja. Petani ibu, petani juga tenaga kerja. Tenaga kerja musiman atau pengangguran musiman. Tenaga kerja musiman, dia bekerja di saat musimnya bekerja. Pengangguran musiman tadi tidak bekerja pada saat musimnya tidak bekerja. Contohnya tadi petani. Petani itu bekerja di sawah. Nah, dia akan turun ke sawah pada waktu tertentu. Habis panen, selesai mereka istirahat di rumah. Nelayan juga demikian. Nelayan itu pengangguran, bukan. Ya, ada lagi pengangguran struktural. Di buku ada lagi. Ya, kita ada bahas jenis pengangguran. Ada pengangguran struktural, ada pengangguran siklis, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional, contoh, ya, pengangguran friksional. Itu pengangguran yang disebabkan oleh adanya hambatan seseorang yang mencari pekerjaan dengan lokasi tempat dia bekerja. Jadi pekerjaan ini jauh hingga terjadilah hambatan. Pengangguran friksional. Sudah, ada lagi pengangguran konjungtur. Apa itu konjungtur? Pengangguran yang berkaitan dengan terjadinya kegiatan perekonomian suatu negara. Konjungtur. Ada lagi yang lain? Pengangguran struktural. Pengangguran struktural. Apa pengangguran struktural? Pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Beda nggak dengan konjungtur tadi? Sengaja bertanya ya. Siklis struktural. Siklis itu sama dengan konjungtur, struktural adalah struktural. Sama nggak mereka berdua? Beda. Ulangi, pahami yang lain, ulangi. Pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Oke, terus lanjut. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Sudah? Ada bedanya? Ada. Pengangguran konjungtur atau siklis, pengangguran yang disebabkan oleh turunnya produksi kegiatan perekonomian suatu negara. Contoh, saya sampaikan. Ya, sebuah perusahaan mengalami kerugian. Paham? Sebuah perusahaan mengalami kerugian. Lalu apa yang akan dia lakukan untuk pegawainya? PHK. Itulah pengangguran siklis atau konjungtur. Paham? Ada lagi pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh berubahnya struktur perekonomian. Contohnya negara kita. Negara kita apalagi Aceh Raya. Penduduk Aceh Raya umumnya bekerja sebagai siapa? Nelayan, apalagi petani, peternak, dan lain sebagainya. Sudah. Tiba-tiba Aceh Raya kan lahan bertaninya berarti luas ya? Karena umumnya sebagai petani. Dirubah
inilah disebabkan sebagai artinya apa? Tenaga kerja kita ini tidak diserap karena pabrik itu butuh skill, bukan butuh petani. Akhirnya kita yang mengolah lahan kita sebelumnya menjadi petani, diolah berubah menjadi negara industri atau wilayah industri, maka berubah kita yang sebelumnya bekerja di situ sebagai petani berubah menjadi pegawai pabrik. Kalau kita punya skill, kalau nggak punya skill menganggur. Inilah yang disebut sebagai pengangguran. Ya, pengangguran yang disebabkan oleh beralihnya atau transisi dari perekonomian agraris ke perekonomian industri. Apa itu agraris? Bercocok tanam. Dan kerja itu adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi pendidikan formalnya dan keahliannya disertai dengan usia kerjanya yang memasuki 15 sampai dengan 64. Nah, apalagi tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, ini sudah disebutkan tadi, spesifikasi pendidikan formal kan, atau skill. Mungkin enggak kalau kita misalnya nggak punya keahlian apa-apa, tiba-tiba kerja di pabrik jadi kepala gudang. Siapa saja yang jadi tenaga kerja yang cocoknya seperti itu, mereka yang kuliahnya di teknik, di permesinan, ya, perbengkelan, itu yang cocok. Kalau kita bu, anak IPA bu, cocoknya di kedokteran. Di mana lagi bu? Kedokteran itu termasuk tenaga kerja, jelas sekali. Apa yang dihasilkan? Cuan. Tadi ingat ya, tenaga kerja itu adalah orang yang memproduksi produk atau barang atau jasa. Lalu dokter itu masuk ke tenaga kerja yang mana? Jasa. Ibu masuk ke tenaga kerja? Jasa. Tukang bengkel, tukang montir, jasa. Tukang operasi yang datang ke tempat kita itu tiap seminggu sekali itu tenaga kerja? Tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia mengeluarkan keringatnya datang ke kita. Menagih-nagih uang. Tidak sah, ya. Dokter juga demikian. Sakit apa bu? Dia lagi sakit apa? Ada keluhan apa? Ditanya ke dia. Ada keluhannya apa? Jadi diagnosa oleh dokternya, ya kan? Dia mengeluarkan pikiran untuk menganalisa kita melalui curahan hati yang sudah disampaikan oleh pasiennya. Sudah selesai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan. Kalau tingkat pendidikan itu apa tadi? Tingkat pendidikan, berarti tingkat pendidikan akademiknya yang ditandai dengan pendidikan formal yang dia miliki. Misalnya ijazah yang tinggi apa? Apakah tamat SMA, berarti dari SMA, tamat SMK ataupun tamat perkuliahan, ya. Tamat perkuliahan juga beda-beda. Ada yang strata 1, ada yang strata 2, bahkan sampai ke strata 3 dan seterusnya. Kemudian terampil ini biasanya orang-orang yang terlatih. Kalau orang-orang yang terlatih itu biasanya sekolahnya di mana? Kalau kita terlatih juga, tapi mereka siap untuk dikerjakan. Namun, walaupun demikian, kita dari SMK itu jenjangnya sama. Sudah. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ya, kadang-kadang kayak ini yang dibantu. Di sini itu tenaga kerja pendidikan formalnya S1, tapi jurusannya informatika. Yang ada di Dana Aceh ini angkatan kerjanya bukan lulusan S1 informatika. Apa juga yang ada bu? Mungkin yang ada pendidikan atau teknik atau apalagi misalnya yang lain-lain. Artinya penyebaran angkatan kerja itu tidak merata di setiap daerah. Ya kan? Dan itu pun juga tidak bisa kita pastikan, tergantung kesempatan atau lowongan pekerjaan yang ada di suatu daerah. Mereka butuhnya apa? Iya, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Artinya ini, nah baca sendiri. Baca sendiri apa? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ini terkait dengan hukum ketenaga kerjaan, ya. Berarti lebih ke perlindungan terhadap tenaga kerja. Banyak ya sekarang tenaga kerja yang kurang dilindungi baik secara hukum atau secara materi.
banyak loh tidak di luar sana. Kita nggak ngomong di dalam ya, kita nggak ngomong di dalam Indonesia, kita ngomongnya di luar sana. Banyak tidak Indonesia yang di luar sana itu perlindungan hukum yang sangat kuat. Karena kita yang jadi TKI ini nggak tahu tempat kita bekerja itu seperti apa. Nah, ketika kita sampai di negara orang, terjadi sesuatu dan kita mau melakukan pembelaan, karena kita di negara orang tadi bisa jadi nanti terjadi kesalahpahaman, malah kita yang jadi tersangka. Seharusnya korban jadi tersangka. Nah, inilah yang kalau di Indonesia juga demikian, ya, itu perlindungan dalam hal apa, menjamin kesamaan kesempatan perlakuan tanpa diskriminasi. Artinya mungkin bisa jadi buruh atau pekerja biasa memerlukan perlindungan hukum, perlindungan jaminan kesehatan, itu yang paling penting. Nah, kalau kayak ibu misalnya mungkin nggak salah, ibu punya BPJS, kita di Aceh juga ada yang namanya BPJS. Kalau dulu ada yang BPJS, kalau kita di Aceh itu gratis ya. Sekarang mungkin sudah ada yang berbayar. Di luar Aceh belum tentu BPJS gratis. Boleh baca semua, selain boleh bagi kalian, ada videonya ya. Nanti bagi kalian boleh dilanjutkan untuk membaca. Ada yang video? Tugas kelompok. Boleh. Nah, kita beralih ke tugas kelompok. Perhatikan videonya, nggak banyak, durasinya kurang lebih 6 sampai ya. Nggak sampai 6 menit, boleh ditonton. Ini adalah tugas yang akan kalian laksanakan untuk diskusi kelompok. Maka diperhatikan dulu, nanti bagi kelompok. Nanti setelah ini kita bagi kelompok. Atau bagi kelompok dulu. Boleh. Sudah ada informasinya? Kelompoknya sudah ada? Kita berapa orang? Berhitung. Berhitung. 2, 4, 7, 8, 20. 21, 22, 23, 24. 5. 6, 7, 8. 28 bagi 5 berapa? 28 bagi 5. Berarti? Dari mana? Ada 5 dan 6. Ibu ya. Dua, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5. 1. Nah, udah. Tunjuk tangan yang nomor 1. Nah, silakan. Ambil satu soalnya. Satu yang mau tiga. Kumpul silakan buat kursinya. 2. Nomor 2. Mana nomor 2? Silakan yang nomor 2. Ya. Ya. Siapa lagi? Nomor 2. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ambil satu. Sudah. 3. Nomor 3 siapa? Ya, tunjuk tangan. 1, 2, 3. Ambil. Silakan bentuk kelompoknya. Kemudian nomor 4. Ya, siapa aja? Ya. Kelompok silakan itu. Kelompok 5. Silakan bentuk kelompok.
pendidikan. Berapa persen kan mayoritas angkatan kerja yang masih berpendidikan hingga lulusan. Nah, kemudian Husna, soal kalian sama dengan soal yang adiknya sama, boleh ya? Berarti adik semuanya boleh melihat, memperhatikan dan menyimak serta memahami ya isi dari video ini. Berdasarkan tayangan video nanti, mungkin kalian boleh mengambil kesimpulan. Silakan dicatat soalnya di lembar tugas masing-masing. Ya nih ya, di lembar tugas masing-masing. Di lembar tugas masing-masing artinya di lembar tugas yang kalian punya. Ya, dikerjakan secara bersama-sama. Nanti juga ini akan dijadikan sebagai arsip ya, arsip buat siapa? Dan buat ini untuk menjadi penilaian asesmen proses. Paham ya? Penilaian proses. Ini artinya penilaian yang diambil pada saat proses pembelajaran. Silakan semuanya menyimak video tayangan berikut. Lihat, simak dan pahami baru tulis di lembar kerjaan. Sudah siap ya? Siap. Pusdati, pustaka, apa itu pusdati? Pusdati, pusat. Ya itu. Ya, pusat data Pak. Bukan pusdatin ya. Ada satu lagi perpusnas, perpustakaan nasional.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya semuanya. Pada kali ini kelompok kami diberi kesempatan oleh BFK untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Nadia Balkis. Untuk Nadia Balkis, silakan. Pertanyaannya, dari video yang telah dilihat, buatkan ringkasan dari materi tersebut. Video ini menjelaskan atau memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi ketenagakerjaan saat ini di Indonesia, tepatnya di tahun 2024, dan jumlah penduduk usia kerja tahun 2024. 2. Dari video yang telah dilihat, bagaimana para pekerja kita bersaing dan berkembang dengan cara menyesuaikan keterampilan, mengikuti perkembangan teknologi, memanfaatkan informasi pasar kerja, dan siap mengambil inisiatif. 3. Kalau dilihat dari pendidikan, berapa persenkah mayoritas kelas kerja yang masih berpendidikan hingga sekolah dasar? Sekitar 40,72% angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2024 masih berpendidikan hingga sekolah dasar ke bawah. Oke, itu tadi hasil kerja kelompok kami, di mana terdapat 3 pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama itu pertanyaannya dari video yang kami lihat, buatkan ringkasan dari materi tersebut. Jadi pada video itu terdapat materi mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi ketenagakerjaan saat ini di Indonesia, yaitu saat atau pada tahun 2024 dengan 2023. Jadi itu terdapat perbedaan jumlah penduduk usaha kerja yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua itu kami disuruh untuk mencari bagaimana pekerja di Indonesia itu bersaing. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa persaingan terjadi di dunia pekerjaan di Indonesia. Yang pertama itu dengan cara menyesuaikan keterampilan. Jadi pekerja di Indonesia itu bisa mengasah keterampilannya. Kemudian ada dengan cara mengikuti perkembangan teknologi. Tentunya saat ini teknologi kembali sangat canggih gitu kan, sangat berkembang. Jadi bagi pekerja yang ketinggalan zaman atau tidak mengikuti harus perkembangan teknologi, mungkin akan tertinggal dari pekerjaan lain. Kemudian ada memanfaatkan informasi pasar kerja. Jadi bagi pekerja, informasi kerja itu sangat diperlukan agar dia tidak kelupaan atau masuk ke kategori pekerja yang aktif gitu, tidak menunggu pekerja lain terlebih dahulu mengetahuinya, sehingga peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan sedikit itu tidak besar. Kemudian yang terakhir itu adalah siap mengambil inisiatif sendiri. Jadi ketika kita mencari pekerjaan, akan tetapi tidak menemukannya, tetapi kita siap mengambil inisiatif sendiri, seperti kita bisa membuka usaha sendiri atau lainnya gitu. Kemudian yang terakhir itu berapa persen mayoritas angkatan kerja yang masih berpendidikan hingga sekolah dasar. Jadi pada video itu sekitar 40,72% angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2024 yang masih berpendidikan hingga sekolah dasar di bawah. Mungkin dari hasil presentasi kami ini ada yang ingin bertanya atau yang memberi sedikit saran untuk kelompok kami. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya terkait dengan tugas kelompok yang di. Siapa yang mau tanya? Seru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Ibrahim. Jadi kan menurut data bahwa rata-rata pendidikan Indonesia itu hanya berpendidikan SD. Jadi pertanyaan saya, mengapa di Indonesia dari tahun ke tahun pendidikan itu didominasi hanya pendidikan SD? Apa penyebabnya? Apa penyebab dan faktornya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya lagi? Enggak? Mungkin boleh langsung kelompok satu menjawab apa yang didiskusi dulu. Boleh. Diskusi silakan. Oke, untuk dia kami adik dia mohon beri waktu sedikit agar jawabannya ini lebih maksimal. Yang diskusi. Depan ini. Pendidikan di Indonesia SD mayoritas yang terbanyak. Oke, jadi kenapa
pendidikan SD itu lebih banyak di situ catatannya. Jadi yang pertama itu karena wajib belajar 12 tahun dimulai dari SD. Pemerintah mewajibkan pendidikan dasar dan SD adalah pintu masuk utama. Hampir semua anak mulai sekolah dari SD, menjadikannya jenjang dengan peserta didik terbanyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hingga lulusan menyusut di jenjang lebih tinggi. Tidak semua siswa melanjutkan ke SMP, SMK atau perguruan tinggi karena faktor ekonomi, akses atau motivasi. Ketiga, jumlah sekolah dan guru lebih banyak karena kebutuhan menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. SD lebih merata penyebarannya dibanding sekolah jenjang atas yang jumlahnya lebih terbatas. Dan yang keempat, angka putus sekolah bertambah seiring jenjang. Semakin tinggi jenjang, semakin banyak anak yang keluar dari sistem pendidikan sehingga yang bertahan semakin sedikit. Terus? Usia sekolah SD paling awal dan anak-anak usia 6 sampai 12 tahun adalah kelompok usia yang paling banyak mengikuti pendidikan formal, sehingga menciptakan populasi terbesar di jenjang SD. Secara intim kita kasih lagi kenapa? Jadi yang pertama tuh karena SD itu merupakan sekolah yang mulai pertama atau wajib belajar 12 tahun. Yang kedua karena kurangnya motivasi ataupun faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga tuh karena SD itu mungkin sekolah yang lebih banyak atau yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Makanya sehingga penduduk atau lulusan kita tuh banyak cuma di SD karena tidak dapat akses jenjang selanjutnya. Gimana? Tambah dari kelompok 3? Baik, dan sedikit kita tambahkan ya. Mungkin faktornya secara umum itu negara kita merupakan negara yang berkembang tidak semaju dunia luar ya, tidak semaju negara-negara Amerika, Cina, kemudian yang ada di luar sana lagi. Negara kita ini negara berkembang dan negara yang mengikuti peralihan perubahan tatanan ekonomi dari dulunya agraris atau pertanian. Itu kalian harus tahu, kita negara kepulauan ya, negara kepulauan. Kemudian negara kita itu negara yang menganut sistem ekonomi agraris. Artinya sistem ekonomi agraris itu ya, tatanan perekonomiannya bergerak di bidang pertanian. Di seluruh Indonesia umumnya kita adalah petani. Kemudian terjadi revolusi industri dulu di Inggris sehingga mengubah perekonomian dunia dari agraris menjadi industri. Otomatis ya kan, pada zaman-zaman dulu itu kita kan nggak ada sekolah, orang-orang tua kita dulu itu umumnya nggak sekolah. Makanya sekolah-sekolah yang dulu itu yang namanya SD menyebar hampir merata di seluruh wilayah. Tujuannya itu apa? Setidaknya kita masyarakat Indonesia pada zaman dahulu kala bisa menulis dan membaca, tidak terpikir ke depannya bahkan canggih seperti saat ini yang kita rasakan. Nah, mungkin untuk sekarang ketika SD itu sudah merata dan kita pun hanya untuk berpikir bisa menulis dan membaca, maka menyusut sampai di situ. Artinya apa? Untuk lanjut ke jenjang SMP atau bahkan SMA dan seterusnya ke perguruan tinggi, masyarakat Indonesia masih memerlukan motivasi dan dorongan ekonomi yang lebih kuat lagi ke situ. Mungkin itu penyebab dari kenapa kita ini mayoritas angkatan kerjanya berijazah SD ya, atau berpendidikan formal SD. Mungkin itu yang bisa dibantu. Ada lagi yang mau dibantu? Atau ada lagi yang lain? Ada? Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan menutup presentasinya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semuanya, mohon perhatian ke depan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tadi Ibu telah menampilkan video yang lalu diberikan soal berdasarkan video tersebut. Yaitu ada 3 soal. Yang ini ketiga-tiganya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama akan dibacakan oleh Dede Mirzan Aulia. Diskusikanlah tentang aktivitas ini secara kelompok. Tingkat pengangguran aktivitas ini menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tingkat kesepakatan kerja 3K sebanyak 5,2%.
cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Pada aspek kerja Indonesia didominasi dengan pendidikan SD, yang berarti tidak kurang dalam pendidikan. Bekerja menurut lapangan usaha didominasi pada sektor perikanan, industri, konstruksi, dan perdagangan. Nah, dan untuk soal nomor 2 akan dibacakan oleh Resya Putri. Dari video yang telah dilihat, bagaimana para pekerja kita bersaing berkembang. Untuk perkembangan kualitas kerja masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang didominasi hanya tingkat SD. Persaingan yang cukup tinggi dan rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oke, dan yang terakhir yaitu akan dibacakan oleh Reza. Soal kedua itu bahwa tingkat dari pendidikan berapa persenkah meningkat angkatan kerja masuk pendidikan hingga sekolah dasar. Jawabannya adalah 53,02 juta orang atau 24,56% pada tahun 2024. Baik, kami telah memaparkan jawaban dari kedua soal tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin memberi masukan, pertanyaan atau aspirasi, boleh berdiri. Silakan. Siapa yang mau membantu kelompok 1 untuk bertanya agar bisa mengasah apa yang mereka miliki? Siapa yang mau tanya? Silakan, boleh. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Pengangguran di Indonesia cukup tinggi saat ini. Pertanyaannya, tolong jelaskan apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan atau upaya-upaya signifikan pemerintah untuk mengurangi pengangguran terbuka di kalangan generasi muda. Tolong berikan contohnya. Sekian dan terima kasih. Yang lainnya, ada yang bertanya? Apa cukup satu orang aja? Sudah bertanya apabila ingin bertanya. Ada lagi? Satu aja udah? Satu aja? Udah. Ya, untuk kamu mohon minta waktunya, kami diskusi bentar. Silakan berdiskusi. Ini pertanyaan tadi upaya serta contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran pada generasi muda ya. Yang pertama itu pemerintah telah melakukan program kartu pekerja. Di sini pemerintah memberikan pelatihan berbasis digital dan insentif kepada pencari kerja. Yang kedua itu pemerintah telah melakukan program penguatan pendidikan vokasi. Pemerintah memperkuat pendidikan kejuruan vokasi seperti SMK dan politeknik. Dan yang ketiga itu pemerintah melakukan program wira usaha muda, di mana pemerintah membentuk dinas-dinas atau kementerian seperti Kemenpora dan Kementerian Koperasi. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah melakukan pelatihan magang pada industri, yaitu programnya pemagangan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga pelatihan kerja untuk generasi muda atau lulusan SMA atau SMK. Nah, itu jawaban yang kami dapat. Jadi untuk apa bisa diterima. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Sedikit aja, untuk simpulkan saja dari apa yang disampaikan oleh Adit. Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya kalau kalian ingat, itu kalau kita mau daerah Keladong, ya, mau Keladong itu ada gedung Amanah. Apa kepanjangan dari Amanah? Apa nih? Apa kepanjangan dari Amanah? Anak muda Aceh? Hah? Ya, sudah. Nanti boleh cari kepanjangannya apa. Kalau nggak tahu nanti boleh jalan ke sana, lihat di sana. Itu salah satu bentuk program pemerintah yang sudah dijalankan oleh anak muda khususnya Aceh dalam menggerakkan wira usaha muda Indonesia. Pernah dulu ya kakak-kakak kalian yang datang kemari dengan nama WIMNUS, Wira Usaha Muda Nusantara. Ya, itu salah satu bentuk program yang diberikan oleh pemerintah melalui Wira Usaha Muda Nusantara. Kita ini direkrut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nanti kita diberikan sosialisasi atau pemahaman tentang materi. Selain tentang materi, nanti diberikan juga buku-buku, di mana dalam buku-buku tersebut termuat kalau kita mau jadi wira usaha muda itu seperti apa yang harus kita lakukan. Itu salah satu bentuk programnya. Ya. Kemudian ada lagi pelatihan kerja atau kalau kita di sini ada yang disebut dengan PLK.
Nah itu juga salah satu bentuk dari tenaga kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk memberikan program kepada kita secara nyata. Ya. Kemudian ada lagi program pemerintah itu yang melalui dinas-dinas pendidikan. Contohnya seperti yang Anda bilang tadi ke pendidikan advokasi. Apa saja itu pendidikan advokasi? Mungkin kalau perguruan tinggi politeknik, kalau yang sejenjang dengan kita itu ada SMK. Itu adalah lulusan-lulusan yang terlatih secara keterampilan untuk bisa dipekerjakan setelah tamat dari sekolahnya. Itu mungkin salah satu programnya dari pemerintah. Bu, kita nggak ada, Bu. Misalnya kalau kalian tanya seperti itu, kita nggak ada karena kita bukan pendidikan advokasi, mungkin kurang dijamah untuk hal-hal seperti itu. Ya. Kalau di sekolah kita terus tidak pernah ada PKWU, ya, program pengembangan usaha dari Mapel PKWU sudah pernah ada dan itu dibiayai. Jangan kalian nggak tahu. Ya, dibiayai, artinya kita itu disuguhkan program, diberikan oleh pemerintah sejumlah biaya, di mana biaya itu bisa kita kembangkan lagi. Ternyata usaha kita tersebut bukan tidak jalan, tapi mandek karena tidak ada penerus. Sampai hari ini mungkin program itu bisa kita buka kembali, kegiatan tersebut ada kembali, tapi kalau ada penerusnya, guru-guru juga kan kalau misalnya di sana nanti mampu untuk melakukan koordinator, akan melakukan, namun kan di bawah guru ada lagi kita sebagai orang yang ikut bekerja atau berkontribusi dalam hal ini. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Bagaimana dengan Husna? Puas atas jawaban Adit? Puas, baik sekali. Hampir semua anak Ibu bisa menjawab soal dan bisa juga memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan Ibu berharap yang sudah dipresentasi hari ini bisa kalian kembangkan lagi di luar. Kenapa kita banyak pengangguran, khususnya di Aceh misalnya. Mungkin anak-anak Ibu bisa menjawab setelah kita presentasi. Atau pengangguran itu disebut sebagai apa? Apakah pengangguran dia atau tenaga kerjaan atau angkatan kerja, ya? Dan tidak semuanya pengangguran itu dikatakan pengangguran. Ada orang yang bekerja itu yang sifatnya paruh waktu. Berarti dia tidak bisa dikatakan pengangguran penuh atau full employment. Nah itu mungkin sekilas dari Ibu, nanti bisa kita simpulkan sama-sama di sini, ya kan? Kemudian terkait untuk pembelajaran yang akan datang, kita mungkin yang akan datang akan membahas lebih dari ketenagakerjaan menyangkut dengan pendapatan nasional sudah, pertumbuhan pembangunan sudah, pajak sudah, upah bagian dari materi ini juga ketenagakerjaan. Ya. Pembelajaran yang akan datang dilanjutkan di rumah, nanti kita perluas lagi di sekolah terkait dengan materi upah. Nah sebelum ini silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan Adit dan kawan-kawan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus sekali ya presentasinya tentang materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Mulai dari kelas pertama terkait dengan tenaga kerjaan, pengertiannya, masalahnya, jenisnya, mungkin ada jenis tenaga kerja yang terampil, terlatih, terdidik. Kemudian ada lagi dasar hukumnya, undang-undang nomor berapa dan tabel berapa. Siapa yang bisa menyimpulkan? Singkat, padat, dan jelas saja. Singkat, padat, dan jelas. Siapa? Ada lagi? Iliana, silakan. Simpulkan itu ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang melakukan hal tersebut yang bisa menghasilkan barang atau jasa atau produk. Nah, terus masalah-masalah ketenaga kerjaannya itu yang pertama itu pengangguran yang tinggi, angkatan kerja yang tinggi, serta jumlah penduduk yang tinggi juga terpengaruh. Terus Jenis-jenis atau dasar hukum? dasar hukum dari ketenaga kerja itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang terakhir jenis-jenis tenaga kerja itu ada tenaga kerja terlatih, terampil, dan terdidik. Oke. Terima kasih kepada Liana. Tepuk tangan. Oke, pemahaman kalian semua yang ada sama dengan seperti apa ya disampaikan oleh Liana. Dan itu sangat bangga hari ini ternyata ada seseorang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sampai akhir. Terima kasih kepada Liana dan apresiasi yang luar biasa kepada Liana. Ya, sekali lagi. Minggu depan kita belajar menyangkut dengan upah. Boleh anak-anak ibu semuanya melanjutkan kembali di rumah terkait dengan materi upah. Tapi nanti ketika sampai di rumah bukan berarti bebas
angpau buat kalian semua. Silakan semua nanti menyusun kata-kata yang ada dalam angpau ini. Ya, ini kata-katanya terpotong-potong. Tapi nanti tugas kalian menyusun kata-kata tersebut dan boleh dilakban saja di belakangnya. Istilahnya seperti puzzle. Kalau kita sempat, ya, kalau kita sempat tadi mungkin langsung ke papan tulis kita tampil pakai blend, menyambung kata yang ada di dalam akbar masing-masing. Ya, setelah kata tersambung, muncullah pertanyaan. Kalian baca pertanyaannya apa? Silahkan pilih jawaban yang benarnya apa. Boleh ya? Ada di sini. Boleh ya? Silakan, asik ya. Boleh nanti untuk bukti ke ibu, bukti kalian mengerjakan ini saat menyusunnya itu divideokan sedikit. Hasilnya sudah didapatkan di sekolah melalui video dan ini nanti dikumpulkan kembali pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Ya, berarti paham penggunaannya atau cara kerjanya seperti apa? Nah, dibuka nanti amplopnya sampai di rumah, kemudian disatukan potongan-potongan kertas, lalu bacakan apa soalnya, jawab pertanyaannya. Ya, masing-masing itu beda-beda. Boleh ya? Boleh. Jangan lupa divideokan. Nggak usah lama-lama, 15 detik juga bisa. Videokan dalam menyusun puzzle-nya. Kemudian ibu baca nggak sesuai nomor urut lagi, nggak sesuai nomor urut lagi. 24 yang ada di atas 24 itu siapa? Nggak ingat. Nggak ingat orang saya? Udah, ibu panggil aja ya, nggak perlu nomor urut lagi. 24 siapa yang manggil? 23 9 17 26 29 18 19 6 7 kemudian kita nanti sampai di rumah 11 10 12 3 tolong 5 ya. Jangan dibuka dulu nanti sampai kami buka mulai dari jalannya. 30 28 Nah ibu tak bilang di bulan bagian ini juga. Yang tadi saya yang 22 ya. 27 14 yang dipotong-potong ya, kayak menyusun puzzle. Dirantai nggak boleh nanti kalian videokan ketika menyusunnya. Jangan salah-salah susun maka akan terbalik pertanyaan yang muncul di dalam soal ya, di dalam angpau. Boleh siapa yang nggak hadir nanti kita minta kembali sama ibu. Tugas ini dikerjakan mandiri. Yang pertama editing video saat mengatur puzzle-nya. Yang kedua jawabannya harus benar dan dikumpul tadi. Ada yang mau bertanyakan? Siapa yang paling berdua? Sekarang saya. Nah, boleh putar ya. Ada yang mau tanya? Ya. Baik, sini. Terima kasih kepada anak-anak semua ya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini. Minggu depan kita sambung kembali dengan materi IPA. Mohon kepada kalian semua agar dapat membuka paketnya di rumah ya. Buka